Namaku Rena. Usia baru 30, tapi rasanya hidupku sudah penuh kerutan yang tak terlihat. Aku menikah dengan Andika, seorang mandor proyek besar yang hampir tidak pernah punya waktu untuk duduk lama di meja makan bersama kami. Katanya, rejeki lagi bagus, tapi buatku, setiap hari, tanpa kehadirannya terasa seperti ruang kosong yang makin melebar. Anakku Yoga, baru berusia 4 tahun. Bocah kecil yang selalu menatapku dengan senyum lugu dan tanya, "Ayah kok kerja terus, Ma?" Aku hanya bisa tersenyum pahit dan menjawab, "Iya, Nak, ayah kerja buat kita." Dalam hati aku tahu, aku sedang berusaha meyakinkan diriku sendiri. Hari itu, sore menjelang maghrib, teleponku berdering. Nama Andika muncul di layar. Suaranya di seberang sana berat dan serak, seperti menahan sesuatu. "Rena," katanya pelan. Aku langsung tahu nada itu bukan kabar baik. "Kenapa, Mas? Suara kamu seperti berbeda." "Ibu Ren, ibu meninggal." Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Innalillahi. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Tanganku mulai gemetar. Yoga yang sedang main mobil-mobilan menatapku heran. Lalu memeyuk kakiku tanpa tahu apa yang sedang terjadi. "Mama kenapa menangis?" tanyanya polos. Aku tak sanggup menjawab. Malam itu juga aku berkemas. Dengan wajah masih sembab, aku menyiapkan baju hitam sederhana dan beberapa pakaian yoga. Ketika sampai di kampung, suasana duka langsung menyambut. Di rumah besar yang kini dipenuhi orang-orang berdoa, Pak Berto, mertua sekaligus ayah Andika, duduk termenung di kursi dekat foto istrinya. Wajahnya kosong, mata sembab, rambut memutih, tapi masih terlihat gagah dengan postur tegap khas pria pekerja keras. Aku menunduk hormat di hadapannya. "Turut berduka cita ya, Pak," ucapku lirih. Ia menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak." Andika memeyuk ayahnya lama sekali. Aku melihat dari jauh, ada keheningan yang terlalu dalam di antara mereka. Seolah kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menggantikan sosok yang hilang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Setelah pemakaman, Andika duduk di teras rumah, memandangi sawah di kejauhan. Aku tahu pikirannya sudah separuh kembali ke dunia proyeknya. "Rena," katanya suatu malam, "aku cuma bisa di sini sampai lusa. Proyek di Kalimantan belum kelar. Aku harus segera balik." Aku terdiam, menatap wajahnya yang letih. "Lusa, cepat banget, Mas. Bapak baru aja kehilangan ibu loh." "Aku tahu, Ren," katanya dengan suara rendah. "Tapi proyek ini penting. Aku janji, kalau semua beres, aku balik lebih lama." Aku menunduk, menghela napas. "Terus Bapak gimana, Mas?" Andika menatapku, lalu menggenggam tanganku. "Temani Bapak dulu ya, Ren. Beberapa bulan aja. Aku tenang kalau kamu dan Yoga di sini. Bapak butuh teman, dan kamu orang yang paling bisa ngertiin beliau kan?" Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat dadaku hangat sekaligus canggung. Aku mengangguk. "Iya, Mas. Aku akan temani Bapak." "Terima kasih ya, Ren." Ia tersenyum kecil, lalu menyentuh pipiku lembut. "Kamu selalu bisa diandalkan, Ren." Aku hanya tersenyum, tapi di dalam dada ada sesuatu yang bergetar halus. Perasaan sepi yang akan segera ditemani oleh kesunyian lain yang belum aku kenal. Hari-hari pertama setelah kepergian Ibu Sarah berjalan lambat. Rumah besar itu terasa dingin dan kosong. Di pagi hari, aku biasa bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Pak Berto. Kadang aku melihat beliau duduk sendirian di beranda, hanya memandangi pohon mangga di halaman depan sambil menyeruput kopi hitamnya. Wajahnya selalu tenang, tapi matanya seolah menyimpan ribuan kenangan yang sulit dilepaskan. "Pak, sarapannya udah siap ya?" Kataku pelan sambil menaruh piring di meja. Ia menoleh, tersenyum samar. "Terima kasih, Nak. Kamu repot banget tiap pagi." Nggak apa-apa kok, Pak. Biar rumah ini nggak sepi aja. Lagian aku juga suka kalau bisa nyiapin buat keluarga." Pak Berto hanya mengangguk, menatapku sejenak dengan tatapan lembut yang entah kenapa membuatku sedikit salah tingkah. Sore harinya, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku duduk di teras bersama Yoga.
Bocah kecil itu berlari-lari kecil sambil tertawa riang. Melihatnya, Pak Berto tersenyum lebar. Senyum pertama yang benar-benar tulus sejak Ibu Sarah pergi. Yoga lucu banget ya, katanya menepuk bahu cucunya. Dia ngingetin Bapak sama Andika waktu kecil. Aku ikut tersenyum. Iya Pak, cuma bedanya Yoga lebih manja kayak aku. Beliau tertawa kecil. Manja itu kadang perlu, Ren. Biar kita punya alasan buat disayangkan. Aku menatapnya, dan tanpa sadar kalimat itu menancap dalam di pikiranku. Ada nada lembut di suaranya, seolah bukan hanya nasihat, tapi juga bentuk perhatian yang tulus. Malamnya, setelah Yoga tidur, aku membuat teh hangat dan membawanya ke ruang tamu. Pak Berto sedang menonton berita, tapi wajahnya terlihat kosong. Pak, minum teh dulu biar hangat, kataku. Oh, makasih ya, Ren. Ia menerima gelas itu dengan tangan gemetar halus. Kamu selalu ingat hal kecil kayak gini ya? Aku tersenyum, duduk di kursi seberangnya. Aku cuma pengen rumah ini berasa hidup lagi, Pak. Kasihan kalau sepi terus. Sejak kamu di sini, rumah ini nggak sepi lagi kok, jawabnya dengan nada tulus. Keesokan harinya, aku membantu Pak Berto membersihkan gudang belakang. Udara panas bercampur aroma kayu tua. Bapak, ini kok banyak banget barang lama. Mau disimpan semua nih, Pak? Tanyaku sambil menyeka keringat. Sebagian aja, Ren. Yang penting kenangan ibu jangan dibuang ya. Katanya sambil mengelus bingkai foto istrinya. Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Bapak sayang banget ya sama ibu. Sayang banget, katanya lirih. Tapi sekarang yang tersisa cuma sepi, Ren. Aku menelan ludah. Ada jeda hening yang panjang sebelum aku menjawab. Aku ngerti, Pak. Aku juga sering ngerasa sepi kalau Andika nggak di rumah. Kadang rasanya kayak nggak punya teman ngobrol aja. Pak Berto menatapku. Wajahnya lembut. Kita sama-sama ngerti rasanya kehilangan ya. Aku mengangguk. Iya, Pak, bedanya. Bapak kehilangan orang yang udah pergi. Aku kehilangan orang yang masih hidup tapi jarang di sisi. Sejak percakapan di gudang itu, entah kenapa hubungan kami terasa lebih dekat. Seperti dua orang yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Ren, katanya suatu sore sambil tersenyum. Bapak tuh heran deh, kamu kok kuat banget. Sendiri terus di rumah, ngurus anak, sabar nunggu suami yang kerja terus. Jarang ada perempuan kayak gitu loh. Aku pun tertawa kecil. Kuat karena terpaksa, Pak. Kalau nggak kuat, ya siapa lagi yang jaga rumah? Tapi tetap aja Bapak salut. Kamu bukan cuma jagain rumah. Kamu juga jagain hati, ujarnya lembut. Aku diam sejenak, menatap langit yang mulai oranye. Kata-katanya menembus ke dalam. Kadang hati juga capek dijagain terus, Pak, jawabku pelan. Ia hanya tersenyum, lalu berkata, kalau capek istirahat di sini aja. Di rumah ini kamu nggak sendirian. Ada Bapak juga yang sama kesepiannya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Ada getar halus di antara kami yang sulit dijelaskan. Hari demi hari berlalu, dan perlahan suasana rumah itu berubah. Tidak lagi sepi seperti dulu. Di pagi hari, terdengar tawa Yoga yang berlari ke arah kakeknya sambil membawa mainan. Kadang aku hanya memperhatikan dari dapur, melihat bagaimana Pak Berto tersenyum lebar, memeyuk cucunya dengan penuh sayang. Dalam pandangan itu, aku melihat sosok ayah yang kehilangan sekaligus menemukan kembali makna hidupnya. Kadang aku iri, bukan kepada mereka, tapi kepada suasana itu, hangat, sederhana, dan nyata. Suasana yang sudah lama hilang di rumahku sendiri bersama Andika. Suatu sore, setelah aku selesai mencuci piring, Pak Berto datang membawa setangkai bunga Kamboja putih dari halaman. Dulu ibu suka bunga ini, katanya sambil menatap kelopaknya yang lembut. Aku pun mengangguk. Indah ya Pak, wangi banget lagi. Iya. Tapi sekarang wanginya bikin Bapak kangen, bukan tenang. Aku terdiam, menatap bunga itu yang kini ia letakkan di vas kaca dekat foto Ibu Sarah. Bapak kangen, tapi Bapak juga harus belajar ikhlas, kataku pelan. Ia mengangguk menatapku lama. Kamu ngomong gitu karena kamu juga ngerti kan, tentang rasa kehilangan yang enggak bisa dihapus. Aku hanya menunduk. Iya Pak. Aku juga kehilangan, meski orangnya masih hidup dan bisa ditelepon kapan aja.
Sore itu langit mendung. Kami duduk di teras, menatap langit kelabu sambil menyeruput teh hangat. Udara lembab, tapi anehnya terasa nyaman. "Ren," kata Pak Berto tiba-tiba, "kamu kangen sama Andika?" Aku menghela napas panjang. "Kangen sih Pak, tapi kadang aku juga marah. Karena setiap kali kangen, yang datang cuma pesan singkat. Maaf belum sempat video call." Pak Berto menatapku penuh empati. "Dia kerja buat kalian, Nak." "Iya, aku tahu Pak. Tapi kadang kerja keras itu malah bikin lupa kalau keluarga juga butuh kehadiran, bukan cuman uang." Ia mengangguk pelan. "Bapak dulu juga gitu ke ibu. Sibuk kerja nyari uang, sampai lupa kalau dia cuma pengen ditemani. Baru sadar setelah terlambat." Aku lalu menatapnya. "Jadi Bapak ngerti kan rasanya aku sekarang?" Ia tersenyum lemah. "Iya Nak, ngerti banget malah." Beberapa malam setelah percakapan itu aku sulit tidur. Suara jangkrik di luar terasa terlalu jelas. Aku melangkah pelan keluar kamar, menuju ruang tamu. Lampu kecil masih menyala, dan Pak Berto ada di sana, duduk sendirian, menatap foto istrinya. Aku hampir berbalik tapi ia keburu menoleh. "Rena, kamu jam segini kok belum tidur?" Aku menggeleng pelan. "Gak bisa tidur, Pak. Kepikiran banyak hal aja." Ia tersenyum samar. "Sama, kadang malam itu kejam ya, terlalu banyak ruang buat mikir." Aku duduk di kursi seberangnya. Aku kangen suasana rumah waktu Andika masih sering pulang. Tapi sekarang, rasanya kayak nunggu sesuatu yang enggak pasti. "Rasa nunggu itu berat, Nak," katanya lembut. "Tapi selama kamu masih bisa nunggu, berarti kamu masih punya harapan." Aku pun menatapnya. "Kalau harapan itu pelan-pelan hilang, gimana menurut Bapak?" "Bapak enggak tahu jawabannya," katanya jujur. "Tapi mungkin, di saat seperti itu, Tuhan ngirim seseorang buat nemenin kita supaya nggak ngerasa sendirian." Kalimatnya menggantung lama di udara. Aku menatap wajah Pak Berto. Ada ketenangan di sana, tapi juga bayangan lelah yang sama seperti milikku. Kami tidak bicara lagi setelah itu, hanya diam dalam pemahaman yang tak perlu dijelaskan. Hening malam itu bukan sepi, tapi seperti selimut yang menenangkan. Saat aku akhirnya berdiri dan berpamitan ke kamar, ia hanya berkata pelan, "Istirahat ya Ren, kamu udah banyak berjuang." Aku hanya mengangguk. "Bapak juga ya, jangan begadang terus." Ketika aku menutup pintu kamar, dada terasa hangat sekaligus berat. Mungkin karena di rumah itu, dua orang yang sama-sama kehilangan mulai belajar saling memahami. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku mulai terbiasa mendengar langkah kaki Pak Berto di pagi hari, suara sepatunya di teras, bahkan aroma kopi hitam yang selalu ia buat sebelum matahari terbit. Rasanya seperti rutinitas baru yang tidak pernah kuharap, tapi sulit untuk tidak kucari. Aku sadar, ini bukan hal yang seharusnya aku rasakan, tapi bagaimana caranya menjelaskan bahwa kehadiran seseorang bisa memberi rasa tenang yang tidak pernah aku dapat dari rumahku sendiri. Kadang aku merasa bersalah pada Andika, tapi di sisi lain, ada rasa yang membuatku ingin tetap di sini sedikit lebih lama. Suatu pagi, aku menjemur pakaian di halaman belakang. Angin bertiup lembut, matahari hangat, dan Yoga tertawa-tawa mengejar ayam. Dari jauh Pak Berto datang membawa sekeranjang mangga. "Rena, ini mangga hasil kebun belakang. Udah matang semua. Mau aku kupasinin nggak, Nak?" Katanya dengan senyum yang menenangkan. Aku tersenyum kecil. "Biar aku aja, Pak. Tangan Bapak kan udah banyak kerja." "Nggak apa-apa. Bapak seneng kok bisa bantuin kamu." Siang itu aku duduk di ruang tengah, makan mangga yang dipetik dari kebun. Yoga tidur siang di kamarnya, dan Pak Berto masih sibuk di kebunnya. Aku pun tertidur di sofa saat lihat TV. Saat aku tertidur, aku seperti merasakan sesuatu di bibirku. Seperti halnya pada waktu saat bersama suamiku. Tak lama kemudian pinggangku seperti ada suatu goncangan beberapa kali, seakan terjadi gempa. Aku berpikir apa ini mimpi, namun kok seperti terasa nyata ya. Saat mataku terbuka, aku terkejut dengan keberadaan Pak Berto di sampingku. Dengan nafas yang sedikit tak beraturan, seperti kelelahan habis nyangkul di kebunnya. Gaungku pun sedikit agak berpindah tempat. "Maafkan Bapak ya, Nak.
bukan maksud Bapak untuk bangunkan tidurmu. Aku sebenarnya paham apa maksud Pak Berto. Aku pun juga merasakan. Tapi ya sudahlah, pikirku biar mertuaku sedikit senang. Enggak kok, Pak, aku enggak apa-apa. Aku juga enggak akan marah. Justru aku senang lihat Bapak yang seperti ini. Tapi jangan terulang lagi ya, Pak. Aku kaget banget tadi dengan cara Bapak yang bangunin aku. Malamnya aku pun tidak bisa tidur. Aku duduk di pinggir ranjang sambil menatap Yoga yang pulas. Pikiranku mulai kacau. Aku tahu, apa yang kurasakan tadi berbahaya. Perasaanku mulai kabur antara rasa iba dan rasa nyaman. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya bentuk penghormatan seorang menantu pada mertuanya. Tapi hati kadang tidak sesederhana itu. Keesokan harinya aku memasak lebih awal. Mungkin ingin mengalihkan pikiran, atau sekadar menenangkan diri. Tapi ketika aku sedang memotong sayur, Pak Berto datang dari belakang sambil berkata, "Kamu masak apa, Ren? Harumnya sampai ke depan loh." Aku pun menoleh lalu tersenyum samar. "Sayur asem, Pak, kesukaan Andika. Sekalian belajar biar nanti pas dia pulang aku bisa masak yang enak." Wah, Bapak aja ikut lapar jadinya. Ren, maafkan Bapak soal kemarin ya, yang buat kamu kaget saat tertidur. Katanya sambil duduk di kursi dekat dapur. Udah Pak, nggak usah dibahas lagi. Kita lupain aja. Lagian aku juga udah lupain kok. Pagi itu, matahari terasa berbeda. Langit lebih cerah, burung-burung lebih riuh, tapi hatiku justru sesak. Di ponselku, ada pesan dari Andika. "Sayang, minggu depan aku pulang. Bos kasih cuti 2 minggu. Aku kangen banget sama kamu dan Yoga." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku seharusnya bahagia, tapi entah kenapa, dada ini terasa berat. Selama beberapa minggu ini, aku seperti menemukan kenyamanan yang asing. Dan kini, waktu seolah menuntutku untuk mengakhirinya. Aku menatap halaman belakang, melihat Pak Berto sedang menyapu. Entah kenapa pandangan itu membuatku ingin menangis. Aku tahu, kebersamaan yang hangat ini akan segera berubah menjadi jarak yang dingin. Sore harinya, aku membuat teh hangat dan menghampirinya di teras. "Pak, Andika mau pulang minggu depan," ucapku pelan. Pak Berto berhenti menyapu, menatapku sejenak lalu tersenyum. "Syukurlah kalau begitu. Udah lama kamu sendirian di sini, pasti seneng kan, Nak?" Aku mengangguk, tapi bibirku kaku. "Iya, Pak, seneng." Ia menatapku lebih lama dari biasanya, seperti mencoba membaca sesuatu di wajahku. "Rena," katanya akhirnya, "nanti kalau Andika udah pulang, Bapak mungkin bakal jarang ngobrol sama kamu kayak gini. Bapak takut kebersamaan kita nanti malah disalahpahami." Kata-kata itu menusuk seperti duri. Aku menunduk, menatap jemariku sendiri. Saya juga mikir gitu, Pak. Tapi jujur, saya berterima kasih banget sama Bapak. Kalau nggak ada Bapak, mungkin saya udah nggak kuat di rumah ini. Hari-hari berikutnya aku mencoba menjaga jarak. Tak lagi duduk lama di teras, tak lagi makan siang berdua, tak lagi menunggu suara langkahnya di pagi hari. Tapi hati tak semudah itu diatur. Setiap kali melihat kursi kosong di ruang tengah, dadaku serasa diremas. Yoga pun sering bertanya polos, "Bunda, kenapa kakek enggak makan bareng lagi?" Aku hanya tersenyum. Kakek sibuk, mungkin lagi sibuk di kebun, Nak. Padahal bukan kakek yang menjauh, tapi aku yang sedang mencoba menyelamatkan diriku sendiri dari perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Dan dalam setiap detik penahananku, aku belajar arti rindu yang paling menyakitkan, rindu yang tidak boleh diungkapkan. Seminggu kemudian, Andika benar-benar pulang. Rumah akhirnya kembali ramai. Suara tawa dan obrolan memenuhi setiap sudut. Aku berusaha tersenyum, menyiapkan makanan kesukaannya, bahkan pura-pura lupa kalau selama ini aku begitu dekat dengan ayahnya. Tapi setiap kali Andika memeyuk Yoga atau memujiku karena masakan yang katanya lebih enak dari biasanya, aku merasa seperti orang yang menyimpan rahasia di balik wajah bahagia. Pak Berto pun berubah. Ia lebih banyak diam, lebih sering ke kebun, dan setiap kali aku lewat, pandangannya hanya singkat, sekadar sapaan. Tapi justru dari diamnya itu aku tahu, ia sedang berjuang menahan sesuatu yang sama seperti yang kurasakan. Malam itu, setelah semua tidur, aku keluar ke teras.
Angin malam menampar wajahku pelan. Aku melihat lampu di kamar Pak Berto masih menyala. Mungkin ia juga tak bisa tidur. Ingin rasanya aku mengetuk pintunya, hanya untuk bilang terima kasih. Tapi aku tahu, ucapan sederhana itu mungkin akan membuka luka yang baru saja kami jahit rapat-rapat. Pagi berikutnya, sebelum Andika bangun, aku melihat Pak Berto sedang duduk di bangku panjang di halaman. Aku menghampiri dengan hati bergetar. "Pak," kataku pelan. Ia menoleh tersenyum samar. "Rena, ada apa nak?" Aku duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang sopan. "Makasih ya Pak, udah jagain aku sama Yoga selama ini. Mungkin aku nggak sempat bilang kemarin." Ia menatapku lama, lalu berkata, "Bapak yang harusnya terima kasih. Karena kamu datang, rumah ini nggak sepi lagi. Tapi mulai sekarang, kita harus belajar sepi yang baru. Sepi yang lebih benar." Aku menunduk menahan air mata. "Saya ngerti, Pak." Angin pagi berhembus, membawa aroma tanah basah. Kami berdua hanya duduk dalam diam. Seperti dua jiwa yang sama-sama menahan kehilangan. Bukan kehilangan orang, tapi kehilangan ketenangan yang pernah salah tempat.